halaman 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadulillah wa sallallahu wa sallim ala rasulil karim amma ba'd. Wa bi sanadil muttasil ila ma'alif hadzal kitab al-azim al-alim al-alamah al-arabillah syekh al-qadi Abu Syuja' Ahmad ibnu Husain ibnu Ahmad al-Asfahani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا ببركاته في دارنا آمين. فصل والذي يجيب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. Pasal waladhi dan perkara yujibu yang mewajibkan al-ghusla mandi. Sittatu asya'a ada 6 perkara. Salah satu yang 3 perkara tashtariku ya berserikat fiha di dalam 3 tersebut ya, bergabung ya ar-rijalu laki-laki wan nisa'u dan para perempuan ya 3 hal yang sama laki-laki dan perempuan 3 hal khusus buat perempuan wahia dan 3 hal yang bergabung antara laki-laki dan perempuan menyebabkan mandi iltiqaul khitanaini yaitu bertemunya 2 khitan ya, 2 alat kelamin wa inzalul mani yang kedua adalah keluarnya air mani wal mautu yang ketiga adalah sebab kematian wa salasatun dan yang ketiga takhtassu dikhususkan atau khusus biha dengan 3 tersebut an-nisa'u para wanita wahia dan yang khusus buat wanita al-haidu adalah pertama haid wan nifasu dan nifas wal wiladatu dan wiladah atau kelahiran ya. Ini tentang perkara yang mewajibkan mandi ya. Ada 6 perkara. Yujibu walladhi yujibu al-ghusla sittatu asya salah satu minha tashtariku fiha rijal wan nisa wa ya iltiqaul khitanaini. Yang pertama adalah bertemunya 2 khitan. 2 khitan maksudnya tepat sunat. Jadi wa yu'abbaru dan diungkapkan an hadza daripada perkataan ini ya al iltiqa'i bi ilajin hayyin ya yaitu bertemunya alat khitan bi ilajin dengan memasukkan hajin orang hidup wadihin ya nyata ghayyaba hasyafata zakari yang menghilangkan ya sampai menenggelamkan hasyafah zakarnya minhu daripada itu au qadraha atau seukuran hasyafah min maqtu'iha daripada orang yang tidak punya apa yang terputus hasyafahnya fi farjin di dalam farji. Nah ini hasyafa itu artinya adalah apa laki-laki itu kepalanya. Jadi di sini sebutkan yaitu bertemu 2 khitan maksudnya yang laki-laki itu ya sampai ukuran kepala minimal ya kepala daripada kemaluan itu ya. Ini harus diungkapkan ya. Mau jorok Ustaz? Bukan, ini emang harus begitu. Harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Di sini yu'abbaru diistilahkan bertemunya 2 khitan itu maksudnya memasukkan orang yang hidup, ya, orang hidup nyata ya, hidupnya nyata sampai menenggelamkan seluruh hasyafah zakarnya sampai minimal kepalanya hilang semua. Masuk. Itu namanya sudah jima. Ya, itu kalau belum sampai itu belum. Nanti ada hubungannya dengan puasa nih. Jadi kenapa di dalam hadis puasa
Perempuan itu misalnya ya ada terjadi jima atau persetubuhan laki-laki dan perempuan pada siang Ramadan, maka hadisnya itu berlaku kifarahnya kepada laki-laki saja, bukan perempuan. Berlakunya hanya laki-laki yang suruh kifarat. Apa kifaratnya? Memerdekakan budak. Kalau enggak sanggup, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak sanggup ya, dia memberi makan 60 orang miskin, fakir miskin. Dengan 1 orang fakir miskin itu 1 mud minimal, ya, begitu. Karena ketika laki-laki kepada perempuan itu ya laki-laki dianggap jima kalau sudah sampai tenggelam seluruh seluruh kepalanya minimal. Sedangkan perempuan belum sampai itu dia udah batal duluan karena ada yang masukkan benda, ya. Sehingga akhirnya dia batal sebelum jima. Sehingga hadis itu ya ditafsirin bahwa perempuan itu kalau jima pada Ramadan tidak wajib bayar kifarat, cuman dia batal saja. Sehingga dia nanti hanya mengqadha puasa 1 kali. Kalau laki-laki puasa 1 kali plus dengan kifarat. Jadi misalnya puasanya 2 bulan berturut-turut berarti 60 hari plus 1 hari, yaitu batalnya puasa. Kenapa? Karena dia dianggap jima itu kalau sudah memasukkan seluruh kepalanya. Itu baru dianggap berjima. Au qadraha, atau kalau dia enggak punya gimana? Karena mungkin dia sunatnya 2 kali sehingga dia akhirnya keputus. Qadraha, kira-kira ukurannya udah cukup, itu dianggap sudah jima. Ya kalau orang enggak punya gitu, itu maka hitungannya kepala gimana? Ya kira-kira secara umum aja berapa tuh senti gitu. Min maqtu'iha, daripada orang yang tidak punya kepalanya. Fi farjin, pada kemaluan, ya. Di sini disebutkan farji di sini, ai kubulin au duburin, baik di depan atau di belakang, itu sama aja. Yang namanya kemaluan itu hitungnya yang dianggap jima itu baik kemaluannya dari depan atau belakang, ya. Maksudnya duburnya gitu. Duburnya itu termasuk mewajibkan mandi, itu dianggap kemaluan juga, ya. Di sini disebutkan ya walau min nafsihi, walaupun dubur sendiri, kaan seperti adkhala, dia memasukkan zakarnya dia fi duburihi, ke dubur dia sendiri, juga wajib mandi itu, ya. Misalnya terjadi ya fayajibu alaihil ghuslu, maka wajib kepada dia mandi, tetapi la hadda alal mu'tamad, tidak boleh dihukum dia, ya. Ya naudzubillah. Tidak boleh dihukum alal mu'tamad, atas kaul yang paling kuat. Jadi enggak dihukum walaupun dia ya parah juga itu, ya, sampai begitu. Ya memasukkan ke dubur sendiri. Itu tapi tetap itu namanya junub, ya. Itu namanya janabat. Ya wajib mandi itu. Ya, kemudian di sini ya wa mithlul al-junna bi khilafi ghairihima kal bahimati, ya. Wesiru, dan menjadi al-adamiyu, ya, anak Adam tersebut, ya, laki-laki tersebut, ya, perempuan, ya, al-mulaju, yang dimasuki fihi, di dalam kemaluannya, ya, al-muliju berarti, ya. Wesiru, dan jadilah al-adamiyu, orang anak Adam tersebut, al-muliju, yang memasukkan fihi, ya, di kemaluannya, junuban, menjadi orang yang junub, biilaji, dengan dia memasukkan perkara zukira, yang telah disebutkan, ya. Atau juga bisa juga perempuan yang dimasukin juga termasuk junub, ya. Maksudnya laki-laki perempuan sama-sama junub kalau sudah sampai ukurannya kepala, ya. Di sini disebutkan ya bi khilafi ghairihima kal bahimati, ya, seperti memasukkan ke hewan, itu tidak junub, ya. Di sini sebutkan. Jadi yang junub itu kalau sama manusia, maksudnya sama-sama pelakunya manusia ke manusia, itu namanya junub. Tapi kalau dia ke hewan, ya, bi khilafi ghairihima, berbeda dengan selain pada manusia, laki-laki perempuan, bukan laki-laki, bukan perempuan, ya. Kal bahimati, seperti contohnya hewan ternak, maka itu tidak junub, kecuali keluar mani, ya. Kalau keluar mani itu umum tuh. Paham ya? Paham lah ini ilmu laduni ini katanya, ilmu laduni, ya. Jadi kalau yang namanya memasukkan itu tak perlu keluar, itu namanya junub. Paham ya?
Jadi kalau namanya jima tidak perlu keluar itu udah junub. Yaitu batasannya kepala tadi, baik dubur atau kubul, baik laki-laki perempuan sama saja, ya, gitu. Kemudian baik punya sendiri juga tetap jima, tetap apa? Hukumnya junub, ya, punya sendiri, ya. Misalnya dia kemaluannya dimasukin ke duburnya dicontohkan. Kecuali yang dimasukkan itu kalbahi mati, ya, seperti hewan, maka tidak junub, ya, tidak dianggap junub. Tapi dia ditakzir, ya. Karena dia itu berbuat kerusakan, ya. Ditakzir maksudnya dihukum karena dia telah apa istilahnya memperkosa hewan. Gitu, ya. Amal mayitu, adapun mayit, fala yu'adu ghusluhu bi ilaji fihi, ya. Adapun mayit, fala yu'adu, maka dia tidak diulang. Tidak diulang apa? Ghusluhu, mandinya, bi ilajin, dengan dimasukkan fihi kepada mayit. Ya, mayit itu, ya, misalnya udah dimandiin terus ada orang yang iseng, yang nakal, ya, dijima gitu, udah keadaan mayit, maka tidak wajib mayit itu dimandikan ulang, ya, tidak wajib dimandikan ulang. Udah, yang dosa dia. Tapi yang masukin gimana? Yang memasukkan itu jima, ya, ya, dia dalam keadaan hidup menjima daripada mayit, yang mayitnya nggak wajib diulang, dianya wajib mandi, ya, termasuk jima, ya. Wa amal khunsa, adapun khunsa al muskil, khunsa musil tadi banci, tapi banci yang tidak jelas, maksudnya yang kemarin kita sudah jelaskan. Kalau banci itu kan ada dua nih, ada yang muskil, ada yang ghair muskil. Yang muskil ini antara laki-laki ke perempuannya belum jelas itu, jadi punya dua kemaluan itu, kemudian belum kelihatan dia mau jadi laki atau perempuan. Kenapa dia ada fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji fi qubulihi. Seandainya dia itu masih belum jelas, maka tidak dianggap junub ketika dimasukkan duburnya atau kubulnya sama, ya, kubulnya yang bentuk perempuan atau kubulnya atau farjinya sama. Jadi misalnya dia punya kemaluan dua, berarti ketika dimasukkan, ya, ke kemaluannya perempuan atau sebaliknya dia punya kemaluan perempuan dimasukkan, itu tidak menjadi junub dia. Karena dia belum jelas nih sebenarnya kemaluannya yang mana, yang laki apa yang perempuan. Kecuali dua-duanya dimasukin, baru dia itu dianggap junub. Ya. Tapi ya itu susah bayanginnya. Itu ya. Ini seandainya terjadi, paham ya? Jadi khunsa yang muskil itu berarti belum ada kejelasan dia jadi laki atau perempuan. Jadi tidak ada kewajiban mandi dengan dimasukkan hasyafahnya tadi, hasyafah sampai kepalanya, ya, wala bi ilaji fi kubuli, atau di kubulnya, ya, berarti kemaluan perempuannya dimasukkan juga tidak menjadikan dia wajib mandi. Kemudian wa minal musyarak, dan juga termasuk daripada laki-laki dan perempuan inzalun, yaitu inzal. Ya, tadi kan pertama jima itu maksudnya memasukkan ukuran kemaluan minimal batasan kepala, baik ke dubur atau kubur itu sama, itu mewajibkan mandi. Itu laki perempuan sama, itu harus mandi dua-duanya, ya. Yang laki melakukan, yang perempuan kena, itu dua-duanya wajib mandi. Kemudian yang kedua ini wa minal mushtarak, daripada juga yang bergabung antara laki-laki dan perempuan inzalun. Yang kedua adalah inzal itu keluar mani, ai khurujul mani, keluar mani, min syakhsin, ya, dari seseorang, bi ghairi ilajin, tanpa adanya perjimaan. Wa in qalla, walaupun sedikit, al maniyu, maninya, ka qitratin, seperti contohnya setetes doang, tetap. Walau kanat, walaupun adanya mani tersebut, ala launid dami, atas warna darah. Walau kana, dan walaupun ada al khariju, yang keluar bijama'in, dengan sebab jima, au ghairihi, atau sebab bukan jima. Fi yaqzatin, baik dia keluarnya waktu bangun, au naumin, atau keluarnya waktu tidur. Bi syahwatin, baik dengan syahwat, au ghairiha, atau tanpa syahwat, min tariqihi, dari jalan keluarnya al mu'tadi, yang umum, wa au ghairihi, atau tidak umum, ya. Ka'an ingkasara, contohnya seperti seseorang yang pecah, ya, sulbuhu, tulang sulbinya, tulang belakangnya, fa kharaja, kemudian keluarlah manihu, maninya, ya. Yang kedua laki-laki perempuan adalah keluar mani.
Ya, di sini sebutkan mau sedikit keluar air mani tetap wajib mandi. Mau warna darah tetap keluar wajib mandi. Mau keluarnya karena jima atau selainnya tetap wajib mandi. Mau keluarnya ketika bangun, ya, ketika bangun, au naumin atau ketika dia tidur mimpi, ya, bisyahwatin au ghairiha, baik dengan syahwat atau tidak, ya, baik dia dengan torik, dengan jalan yang umum atau tidak umum. Tidak umum contohnya di sini ingkasara, seperti dia pecah sulbinya, kemudian fakharaja maniyuhu, air mani keluar. Contohnya di sini sebutkan begini, ada orang jatuh misalnya, pecah, kemudian dari kemaluannya keluar air mani, ya, padahal kan itu kan sama sekali enggak umum, masa gara-gara jatuh keluar air mani. Nah, itu tetap wajib mandi, yang penting keluarnya dari kemaluan. Kecuali keluarnya bukan dari kemaluan, misalnya tulangnya pecah, kemudian dari tulangnya keluar air mani gitu, misalnya ya, tulang produksi itu, ya itu enggak wajib mandi situ, ya, karena itu bukan tempat jalan keluarnya. Paham ya? Jadi kayak ada orang tuh contohnya jatuh, tulangnya kena tuh. Gara-gara tulangnya kena dia keluar air mani. Itu juga wajib mandi. Bagaimana ciri-cirinya? Cirinya disebutkan air mani itu cirinya yaitu dia rasa keluarnya enak. Satu. Kemudian atau ya bisa juga enggak enak tapi dia berbaunya seperti bau telur kalau lagi kering, kalau lagi basah seperti tepung roti katanya. Ketiga, dia keluarnya ada pancuran. Salah satunya itu sudah mencukupi, udah cukup, ya. Misalnya ada orang keluarnya nggak mancrot, tapi ada rasa enak. Atau dia nggak rasa enak, nggak mancrot, tapi dia baunya khas bau mani, berarti juga air mani. Kadang-kadang gini lagi tidur gitu kan orang, terus banyak gitu kan. Ini air apa nih ya? Perasaan nggak ngimpi, perasaan nggak enak gitu ya. Biasanya begitu kan? Ada yang banyak gitu lagi capean. Itu ada ulama yang mengatakan kalau begitu caranya, ya, anggaplah itu air wadi. Air wadi berarti sama, hampir mirip dengan air mazi, yaitu airnya najis tapi kita mandi. Ya, biar kita jangan sampai salah ya. Takut-takutnya air mani kan kadang-kadang kita nggak berasa, tapi banyak sekali baunya pun meragukan seperti bau-bau mani gitu. Maka kalau seperti itu mandi saja, mandi wajib, tapi untuk hati-hatinya celananya dicuci. Karena nanti kalau air mani asli itu kan enggak najis dia. Air mani tidak najis. Kalau air mani najis berarti manusia najis karena terbuat dari air yang najis. Tapi kata Oma, air yang hina, ya bukan air najis ya. Air mani itu air yang hina, bukan air najis. Kalau najis enggak dia. Paham ya? Dan yang kedua ini laki-laki perempuan sama. Perempuan juga bisa ke air mani. Kemarin sudah saya jelaskan, ya kalau perempuan tuh ya jadi ada sama seperti laki-laki. Ada air mazinya juga keluarnya dengan syahwat. Kalau dia keluar air mazi, ada syahwat keluar cairan, maka ini najis membatalkan wudu. Kalau dia keputihan, ya walaupun keluar dari kemaluan keputihan ini tidak dianggap sebagai najis, tapi membatalkan wudu karena keluar dari kemaluan. Ya, perempuan setiap bulan ada ketika masa subur dia keluar kental, ternyata itu keputihan katanya. Itu membatalkan wudu karena ada yang keluar dari kemaluannya, tetapi dia itu tidak najis. Kalau dengan syahwat sebelumnya itu jadi najis, jadi air mani. Ya. Kemudian dia keluar air mani juga sama, ya, keluar air mani sama, ya. Dia yang merasakan perempuan dia tahu. Karena dia air maninya tidak sama dengan air mani laki-laki yang kelihatan. Kalau dia tidak kelihatan tapi dia bisa merasakan bahwa itu dia sudah keluar, ya. Itu sama, dia wajib mandi. Ya, baik tadi dia keluarnya tanpa dijima atau berjima, ya sama aja itu mewajibkan mandi. Kemudian wa minal mushtarak, yang ketiga, ya, yang ketiga yang termasuk daripada bersyarikat antara laki-laki dan perempuan, al mautu, mati. Mati ini itu mewajibkan mandi, tapi karena mayit itu tidak bisa mandi sendiri, maka yang wajib memandikan adalah siapa? Kita yang hidup. Yang hidup wajib memandikan. Kenapa? Karena mayit itu tidak bisa mandi. Kemudian illa fi syahidi, kecuali ya yang tidak wajib mandi itu adalah orang yang syahid. Orang yang syahid tidak wajib mandi. Nanti kalau kita jelaskan syahid itu terbagi menjadi berapa sih syahid? Syahid ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di syarahnya I'anah. Syahid itu terbagi menjadi 3.
Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Apa itu syahid akhirat? Syahid akhirat ini syahid-syahid yang sebagaimana dalam disebutkan dalam hadis Nabi. Contohnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, ini adalah syahid. Ini orang yang di jalan Allah, sehingga dia lagi nyari ilmu, meninggal, dia syahid. Tapi ini syahid akhirat. Kemudian orang yang perempuan meninggal ketika melahirkan, syahid. Orang yang kepanggang api, syahid. Orang yang meninggal tenggelam, syahid. Orang yang meninggal kecekek, syahid. Ya, semua orang yang tenggelam syahid. Ya, ada beberapa hadis itu tentang keterangan syahid. Ini semuanya adalah syahid akhirat. Apa maksudnya syahid akhirat? Berarti dunianya tidak dianggap syahid. Sehingga ketika dunianya tidak dianggap syahid, hanya syahid di akhirat, pahalanya syahid, maka dia diperlakukan di dunia tetap seperti orang biasa, karena syahidnya bukan syahid dunia, dia akhirat. Sehingga nanti dia kumpulnya bersama orang syahid, tapi dunianya itu sama dengan orang biasa, tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, ya. Karena kalau orang syahid kan cuman dikafani secukupnya, kemudian dengan baju-baju yang dalam keadaan perang, tambah sedikit untuk dikafani, langsung dikubur, nggak pakai disolatin, ya, dan tidak dipakai dimandiin, bahkan haram langsung. Ya, tapi kalau syahid akhirat, ya harus dimandiin, karena pahalanya doang dia dapat syahid, tapi dunianya seperti orang umum. Ya, begitu. Atau yang kedua adalah namanya syahid dunia. Ya, ini masalah niat. Dia itu lagi perang perang agama, ya, membela Islam. Orang Islam diserang. Tapi ternyata dia niatnya bukan karena agama. Dia pengen terkenal, ya, pengen kondang, ya. Itu namanya syahid dunia. Wah, dianggap syahid dia. Dia tidak dimandiin, tidak disolatin, dikubur begitu aja. Ternyata dia bangkit dalam keadaan orang yang berkhianat. Itu namanya syahid dunia, kasihan. Nah, yang ketiga adalah syahid dunia akhirat. Di dunia diperlakukan syahid, dan di akhirat dia dikumpulkan pertama orang syahid. Yang tidak wajib dimandikan, ini yang haram dimandikan, itu yang dua tadi, syahid dunia dan syahid dunia akhirat. Karena kita nggak tahu nanti akhiratnya tuh. Yang penting dia perang, ya berarti syahid dia. Begitu, ya. Itu namanya syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Wa salasatun, dan yang tiga perkara takhtassu khusus biha dengan perkara tersebut, an-nisa'u hanya khusus perempuan, wahia dan yang khusus perempuan tersebut al-haidu haid, ay ad-damu yaitu darah, al-khariju yang keluar, min imra'atin balaghat tis'a sinina, yang telah mencapai umur 9 tahun minimal. Wan nifasu, dan yang kedua nifas, yaitu ad-damu darah al-kharij yang keluar aqibal wiladati, ya, bersamaan atau setelah wiladah, setelah melahirkan. Fa innahu, maka darah nifas tersebut mujibun, mewajibkan lil ghusli, untuk mandi qat'an, pasti, ya, harus. Wal wiladatu, dan yang ketiga al wiladah, ya, melahirkan. Al-mashubatu, maksudnya yang berbarengan, ya, bil balali, ya, dengan basah-basahnya kelahiran. Jadi apa istilahnya, pas lagi keluar bayi, bersama dengan keluarnya bayi kan ada basah-basah tuh, pecah ketuban, ya. Lah itu keluarnya bayi itu mujibatun, juga mewajibkan lil ghusli, untuk mandi qat'an, ya, pasti. Wal mujarradah anil baladi, atau juga orang yang keluar anak bayinya, ya, tanpa anil balali, tanpa basah, mujibatun, juga mewajibkan lil ghusli, mandi, fil asah, menurut kaul yang paling asah. Walaupun dia ini keluarnya enggak mengeluarkan enggak mengeluarkan air, ya, tidak ada air ketuban keluar bayinya, tetap itu mewajibkan mandi. Paham, ya? Jadi ada tiga ini yang buat khusus perempuan. Satu haid, kedua nifas dan wiladah. Ini nifas, ini darah yang keluar setelah kelahiran, ya. Wiladah darah yang keluar atau atau air yang keluar, ya, atau keluarnya bayi, itu namanya wiladah, kelahiran, itu wajib mandi. Cuman biasanya begitu keluar bayi langsung keluar darah, sehingga nanti mandinya kalau sudah selesai nifas, ya, kecuali kalau habis melahirkan berhenti, dia nggak keluar darah, misalnya sampai berapa hari, 2 hari 3 hari nggak keluar darah, berarti karena begitu dia suci, dia mandi, ya, mandi karena wiladah namanya. Setelah wiladah dia sholat biasa, kemudian begitu keluar darah dia namanya nifas. Ada yang begitu, ada
Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah keluar darah, ya, keluar bayi, kemudian langsung selesai, berhenti, langsung suci, ya, langsung nggak pakai nifas lagi, pasti langsung suci. Tapi umumnya begitu keluar darah langsung keluar, begitu keluarnya bayi langsung keluar darah, langsung nifas. Dan nifas ini paling lama ya masanya 60 hari. Ya, paling umumnya 40 hari. Kalau udah 60 hari ke atas berarti itu namanya istihadah. Untuk masalah haid ini ada khusus pembahasannya. Ya. Jadi pertama, perempuan yang haid menurut istiqra', menurut penelitian dari Imam Syafi'i tidak boleh kurang daripada 9 tahun hijriyah. Kalau kurang dari 9 tahun hijriyah, maka walaupun keluar darah misalnya umur 8 tahun, menurut pendapatnya Imam Syafi'i itu tetap istihadah, tetap dia belum wajib mandi dan belum wajib sholat, belum balik. Ya, kalau keluarnya ya belum mencapai 9 tahun. Bagaimana ukuran 9 tahunnya? 9 tahun plus ya hijriah, tapi hijriah bukan masehi. Minimal itu yang namanya perempuan keluar darah dianggap haid kalau umurnya mencapai 9 tahun kurang, ya, minimal ya, kurang daripada paling sedikitnya suci dan paling sedikitnya suci dan paling sedikitnya haid. Paling sedikitnya suci itu 1 hari 1 malam. Paling sedikitnya suci 15 hari. Berarti keluar darah itu 9 tahun kurang 16 hari itu baru haid. Kalau misalnya keluar darahnya 9 tahun kurang 17 hari, berarti darah yang pertamanya itu enggak dianggap haid. Ya, haidnya mulai 9 tahun kurang 16 hari, hitungannya hijriah. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya keluarnya ke haid darahnya itu keluar umur 8 tahun, maka itu bukan haid, udah dianggap nol aja udah, dianggap penyakit. Tapi kalau keluar darahnya itu 9 tahun plus ya ditambah kurangnya ya dikurangi lagi, bukan plus, dikurangi paling sedikit haid dan paling sedikit suci yaitu 16 hari, karena suci paling sedikit 1 hari, haid suci paling sedikit 15 hari, haid paling sedikit itu 1 hari 1 malam, berarti 9 tahun kurang 16 hari itu udah haid kalau keluar darahnya segitu, ya, hitungannya hijriah. Ya. Hijriah bagaimana? Hijriah itu per tahun itu 10 hari tambahannya dia. Jadi kalau misalnya Masehi ya sama Hijriah itu selisih 10 hari, banyakkan Masehi 10 hari. Tinggal dihitung. Ya kalau Masehi 9 tahun berarti dia padahal tambah berapa? Tambah 10 kali 9. Berarti dia udah 9 tahun. Ya, 9 tahun berapa? 90 hari. Kan 10 hari. Ya. Kalau dia ini secara Masehi 9 tahun, berarti udah 9 tahun 90 hari, udah lama lebih, ya gitu. Paham ya? Itu. Jadi itu haid. Jadi ada bab khusus. Haid itu ya minimal itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Haid itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Jadi andai kata ada orang nih ya keluar darah 1 hari, misalnya darahnya putus-putus. 1 hari 3 jam, besok 3 jam, besok 3 jam, habis itu berhenti terus. Ya, dihitung 3 tambah 3 tambah 3 baru 9. Oh, berarti belum mencapai minimal haid. Berarti tadi 3 hari itu masih dianggap istihadah. Ya, masih dianggap istihadah. Karena minimalnya haid itu 24 jam. 1 hari itu hitungannya 24 jam kalau hitungannya darahnya putus-putus. Ya. Kemudian maksimalnya haid tidak boleh lebih dari 15 hari. Maksimal haid tidak boleh dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari namanya istihadah, darah penyakit tuh. Kemudian minimalnya suci. Ya, tadi kan masalah haid. Minimalnya haid 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maksimalnya haid 15 hari, tidak boleh lebih. Minimalnya suci itu 15 hari. Ya, enggak boleh kurang suci itu dari 15 hari. Seandainya orang itu ya habis suci, katanya udah suci 10 hari baru suci udah keluar darah, itu namanya nanti istihadah. Maksimal suci berapa? Maksimalnya suci tidak terhingga. Ya bisa aja orang habis haid terus suci terus, sucinya tahun-tahunan, bisa aja.
Karena maksimal suci tidak terbatas, tapi minimalnya ada 15 hari. Nah, ini. Nah, itu ada bab khusus. Insya Allah mungkin besok saya mau bahas masalah haid dulu dah, ya. Khusus bab haid, karena nanti istihadah pun ada rinciannya, mana darah kuat, mana darah lemah. Jadi nggak bisa. Nih, saya contohkan misalnya. Ada orang yang baru pertama kali haid misalnya. Orang baru pertama kali haid tapi langsung terjangkit istihadah, keluar darahnya 20 hari. Darahnya lemah semua 20 hari atau kuat semua. Maka namanya ini istihadahnya namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah, namanya orang kayak gini. Baru pertama kali haid dan langsung terjangkit istihadah karena keluarnya darah lebih dari 15 hari. Ini 20 hari kan lebih dari 15 hari itu. Kan minimal maksimalnya haid kan 15 hari. Maka dia dianggap istihadah, tidak bisa membedakan mana darah kuat, darah lemah karena sama sifat darahnya. Maka orang kayak gini haidnya cuma 1 hari. 19 hari namanya istihadah. Berarti 19 hari itu kalau dia enggak sholat, qada semua tuh. Itu namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang kedua adalah mubtadi'ah ya mumayyizah. Orang baru pertama kali haid tapi dia langsung terjangkit istihadah. Ya, misalnya keluar darah 20 hari misalnya. Maka orang yang seperti ini ya, dia lihat mana darah kuat, mana darah lemah. Misalnya darah kuat itu keluar 7 hari pertama. Atau sebalik ini, darah lemah dulu baru keluar darah, keluarnya darahnya lemah. Lemah misalnya selama 7 hari darahnya lemah. Habis itu darah kuat sampai berapa hari itu? Ya, 20 dikurangin 7 berapa? 13 hari. 13 hari darah kuat. Maka yang darah lemah pertama itu dianggap istihadah. Sehingga nanti sholatnya diqada. 13 hari sampai 20 itu, 13 saya kan 7 hari darah lemah, 13 hari darah kuat. Maka 13 harinya baru haid. Istihadahnya itu cuman 7 hari. Atau sebaliknya misalnya keluar darah kuatnya ya, keluar darah kuatnya itu misalnya 7 hari. Setelah itu sampai hari ke-20 itu darah lemah, maka haidnya cuma 7 hari. Setelah itu istihadah. Berarti kalau dia enggak sholat ini qada semua ya. Insyaallah besok kita akan bahas tentang kitab haid ya, khusus haid. Karena ini ada banyak, ada 5 ya. Ada 5 secara umumnya ya. 5 tentang ketentuan haid. Jadi bukan saya keluar darah setelah 20 hari berarti 15 hari haid, yang 5 hari istihadah. Enggak begitu hitungannya. Dilihat dulu mana yang kuat, mana yang lemah darahnya. Darah yang kuat tuh kriterianya itu 3. Dari segi warnanya, dari segi baunya, dari segi kekentalannya. Ini misalnya hitam, kental, bau bacin. Berarti ini sifat kuatnya 3. Misalnya satu lagi merah, kental, bacin. Berarti sifat kuatnya cuma 2, yaitu kental dan baunya. Berarti yang dianggap darah kuat yang tadi yang pertama 3, karena dia mengalahkan yang ini. Kalau yang merah, kental, bacin berarti dia cuma punya sifat 2, yang kuat. Yang ini punya sifat 3. Berarti yang sifat 2 ini dianggap darah lemah, ini darah kuat. Dicatat darah kuatnya berapa hari, darah lemahnya berapa hari. Ya, kalau nggak dicatat, yang terjadi apa? Dia bingung, aduh, mana yang haid, mana yang istihadah, bingung kan? Nah, makanya dicatat ya. Insyaallah ya pertemuan besok khusus untuk haid ya. Semoga selesai sekali pertemuan ya. Gitu, ada banyak rinciannya. Wallahu alam ya. Boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Itu kalau tadi apa yang khitan? Khitan. Itu misalnya anak di bawah umur. Iya. Mereka udah berbuat, itu wajib mandi juga. Ya tidak. Ya karena dia itu belum balik. Ya minimal jadi gini. Jadi ya hitungan balik ya, hitungan balik umur balik ya, umur balik ya. Umur balik tadi kan sebab-sebab mandi wajib, sekarang umur balik. Kalau secara umur balik itu tadi minimal 9 tahun. Minimal 9 tahun. Jadi 9 tahun misalnya gini, kalau ada perempuan itu sebelum 9 tahun itu udah keluar darah, berarti tetap belum balik. Jadi dia baliknya kalau 9 tahun minimal udah keluar darah. Kalau dia 8 tahun keluar darah ya, maka itu dianggap belum balik.
secara hijriah. Itu kalau ukuran umur. Begitu juga laki-laki. Laki-laki juga minimal balik 9 tahun. Sehingga kalau kurang dari 9 tahun dia jima atau dia keluar mani, berarti tetap itu belum apa? Belum head. Belum balik. Kemudian setelah 9 tahun baru keluar air mani. Atau yang perempuan keluar mani atau setelah 9 tahun keluar darah baru head. Tuh. Ada juga yang orang ini enggak head atau enggak pernah keluar air mani, laki-laki enggak pernah keluar air mani. Perempuan enggak pernah head. Maka dia itu dibatasi sampai umur 15. Seandainya umur 15 belum head juga atau laki belum keluar air mani juga, maka dengan umur 15 secara hijriah dia sudah balik, tapi ukuran balik dengan umur namanya. Paham ya? Jadi kalau sebelum 9 tahun mau dia keluar darah, ya laki-laki keluar mani, ini dianggap penyakit semua. Itu karena belum adatnya, belum masanya. Jadi belum dianggap balik walaupun dia sudah melakukan perkara balik gitu, ya. Kalau udah di atas 9 tahun baru, ya, di atas 9 tahun minimal, ya, perempuan keluar darah, laki-laki keluar mani, maka udah head nih. Udah balik. Yang laki, perempuan balik. Kalau sudah mencapai 9 tahun baru terus ada ciri-ciri balik. Contohnya keluar mani, ke perempuan keluar head, atau perempuan juga bisa keluar mani. Tapi kalau ternyata enggak keluar, ya, perempuan enggak keluar darah, ya, enggak keluar mani juga, laki-laki enggak keluar mani sampai umur 15 tahun itu mentok dah. Jadi balik sendiri dia. Otomatis, ya. Itu tapi baliknya dengan umur namanya. Ya, bukan dengan sebab-sebab yang tadi, darah, sebab-sebab dengan mani, ya. Paham ya? Jadi kalau tidak keluar mani, tidak head, berarti umur 15 tahun dia udah wajib, ya. Udah enggak bisa lagi dia bilang, "Oh, saya belum keluar mani, belum wajib puasa." Ya, enggak bisa dia. Ya, tetap wajib. Itu namanya balik dengan umur. Tapi umumnya laki-laki itu, ya zaman dulu tuh umumnya 12 tahun. Ya, 12 tahun minimal dah keluar air mani biasanya perempuan. Tapi sekarang perempuan 9 tahun udah pada head, ya. Ya, udah zamannya beda. Kalau dulu kan biasanya umumnya 12 tahun. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, gimana? Kalau misalnya keluar mani, Ya. dia itu belum sempat untuk mandi. Ya, terus Itu tiduran. sampai dia bangun, dia sholat, sadar itu sholatnya bagaimana? Terus kalau misalnya mandi itu yang benar kembali lagi. Ya. Jadi kalau misalnya dia sadar dia ternyata belum mandi wajib, ya wajib mandi. Jadi nggak sah salatnya. Iya, dia ketiduran lupa. Ya, satu, dia tidur dalam keadaan junub itu makruh. Ya, makruh tidur dalam keadaan junub. Satu, dapat hukumnya makruh. Kecuali dia wudu dulu. Ya, gantinya sebelum mandi saya wudu dulu lah, mau tidur atau mau makan, mau minum. Sebelum dia makan minum disunahkan berwudu kalau junub. Ya, jangan langsung minum, ya, gitu. Kemudian akhirnya dia keburu sholat. Maka sholat dalam keadaan janabat itu sholatnya nggak sah. Berarti gimana? Berarti wajib diulang. Dia sadar, misalnya sadarnya udah besoknya. Berarti berapa hari dia nggak apa? Jadi misalnya dia subuh, ya sholat subuh aja dia lupa bahwa dia habis junub. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Baru oh iya subuh kemarin kan saya belum mandi. Ya udah dikodo semua tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Ya diulang semua, ya. Begitu. Harus itu. Karena tidak ada sholat kecuali dalam keadaan suci. Ya, tidak ada sholat kecuali suci. Ya, gitu. Ada ya keterangannya begitu. Puasa maksudnya junub. Puasa junub ya enggak sah puasanya. Misalnya kita dalam keadaan junub nih belum mandi, keburu subuh gitu. Ya tinggal mandi aja. Ya enggak, kecuali dia jimanya pas lagi siang. Kalau jimanya nih 5 menit sebelum subuh misalnya. Jimanya. Terus habis itu langsung tidur misalnya. Bangun jam 8 misalnya. Iya, tetap puasanya sah.
Kenapa? Karena dia berjimanya belum waktu subuh. Yang nggak boleh jimanya pas azan subuh. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi puasanya sah dalam keadaan keluar air mani. Ya. Atau dia ini keluar maninya pas bulan puasa tapi bukan sebab jima. Misalnya dia tidur ngimpi keluar mani, bukan sebab dia digesek-gesek misalnya. Maka dia itu termasuk nggak batal puasanya. Jadi keluar air mani tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu jima satu, yang kedua sengaja mengeluarkan air mani, sengaja, iya dipancing, ya, dipancing dengan gesek-gesek misalnya. Ya kalau dia cuma ngelihat terus kemudian keluar, itu juga tidak wajib. Kalau digesek baru wajib. Iya, gitu ya. Maksudnya batal, puasanya batal kalau sebab ada gesekan. Ya, karena kan itu memungkinkan untuk keluar. Kalau cuma ngelihat doang, kemudian ngelihat tiang misalnya dia syahwat ngelihat tiang, habis itu keluar, itu kan nggak umum. Masa ngelihat doang keluar, kalau nggak dipegang-pegang gitu kan, maka dia termasuk tidak batal puasanya, gitu. Ya, tapi kalau dia kepegang gitu sampai keluar, itu jadi batal, ya puasanya. Iya, lagi. Sama mandinya, mandi wajib itu ya. Satu, Rasulullah SAW kalau mandi wajib, pertama beliau akan membersihkan kemaluannya dahulu. Nah, disitulah ulama mengatakan tempatnya niat. Jadi niatkan untuk ketika di kemaluan dia udah niat mandi itu, bersihkan kemaluan sama pantatnya tuh ya. Jadi gosok semua, terus sunnah wudu. Tapi tetap wudunya niat wudu ya, jangan niat sunnah, jangan. Niat wudu, jangan ini sunnahnya sebelum mandi kan disunahkan wudu, tapi wudunya itu tetap niatnya wudu, bukan niat sunnah gitu kan. Jadi tetap niat wudu. Ya setelah dia wudu, kan dia mandi tuh. Ya tadi kan niat mandinya kan waktu lagi gosok kemaluan. Berarti ketika mandi dia kan udah nggak perlu nyiram kemaluan lagi, ya kan? Karena tadi kan udah di awal kan ketika dia nyiram kemaluan dia udah niat mandi. Habis itu wudu. Setelah wudu semua selesai, dia mandi, dia ratakan ya. Di sebelah kanan dulu ya. Kira-kira kalau misalnya kita khawatir kalau kepala dulu dia bisa sakit ya karena dingin, maka dari bawah dulu kaki sampai semuanya rata ya, tidak ada yang ketinggalan ya. Ini pokoknya yang lepet-lepetan harus ya. Bibir semua basah semua ya. Yang kuping-kuping yang bagian luar ya, bukan bagian dalam, tidak harus dimasukkan. Pokoknya yang kelihatan luar ini wajib kena semua. Yang kelihatan luar ya. Kelopak mata harus kena semua. Bukan matanya ya, matanya dimelekin dikasih air, bukan. Merem enggak apa-apa ya. Pokoknya rata semua, itu udah cukup mandi wajib. Lah begitu bagian kemaluan kan karena kita awalnya udah niat dan udah gosok-gosok, udah dimandiin, maka di situ kita tidak perlu gosok lagi. Karena kalau kita gosok lagi, batal lagi wudunya. Sehingga akhirnya wudu lagi 2 kali jadi wudu sayang. Jadi karena dia udah awal ya, gosoknya awal ya, niatnya waktu lagi gosok badan sebelum wudu. Ya, ketika itu maka dan itu dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu kalau mandi maka yang dibersihkan pertama kemaluannya dulu. Kalau udah selesai begitu maka wudunya tadi selesai. Tapi kalau dia waktu lagi mandi akhirnya dia gosok lagi kemaluannya, maka berarti wudunya harus diulang. Ya, begitu ya. Itu cara jadi meratakan. Ya, mandi wajib itu satu niat. Ya, kemudian menghilangkan najis ya, semua yang ada najis. Kemudian yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh yang dianggap bagian luar. Nah, nanti mulut ini termasuk luar apa dalam? Dalam mandi wajib mulut itu bagian dalam, sehingga tidak wajib kita kumur. Di dalam mandi wajib mulut itu bagian dalam, sehingga tidak perlu dibasahin mulut. Tapi di dalam puasa mulut itu bagian luar, sehingga kalau kita taruh makanan di mulut nggak batal. Kalau udah sampai tenggorokan baru batal. Ya, paham ya? Jadi kalau dalam mandi wajib mulut itu bagian luar, sehingga kita tidak perlu ngalirin air. Ya, tetapi di dalam puasa mulut itu ya, di dalam mandi wajib mulut itu bagian dalam, sehingga tidak wajib dialirkan air. Tetapi dalam puasa mulut bagian luar, sehingga kalau kita taruh makanan di mulut tidak membatalkan puasa. Begitu. Jadi itu rukun mandi, meratakan seluruh tubuhnya.
dengan air, selesai dia. Tapi kanan baru kiri sunahnya, seperti itu. Berarti niatnya di pas lagi Kemaluan. Ya. pas lagi nyiram kepala. Ya, karena ketika di kemaluan berarti kemaluan udah dimandiin wajib. Kalau tadi waktu nyiram kepala dia niatkan, berarti kemaluan tadi yang dibersihkan belum kena mandi wajib. Entar kita gosok lagi jadinya, wajib kita siram kan. Nah, ketika kita gosok lagi kan jadi batal wudunya. Biar kita enggak batal wudu ya begitu caranya. Begitu, wallahu alam. Ada lagi? Iya, gimana? Acuan hukum kifarat itu jadi jima. Iya. Ya, dalam puasa ya? Dalam puasa jadi jima. Iya. Kalau misalkan dia bercumbu nggak jima nih. Iya, keluar air mani gitu. Ya, klimaks itu kifarat. Batal aja tapi tidak kifarat. Harus jima. Kalau tidak terjadi jima. Iya, tidak, dan jima itu, dan itu berlaku buat laki-laki. Perempuannya enggak. Karena tadi alasannya laki-laki dianggap jima kalau kepalanya sudah masuk. Perempuan baru sedikit setengah kepalanya dia udah batal. Karena masukan benda itu kan membatalkan puasa. Ya kan? Sehingga dia belum jima udah batal duluan. Kayak beginilah. Ya ini tapi jangan dipraktekkan. Ada orang enggak kuat ya karena pengantin baru. Pengantin nikahnya pas lagi belum puasa, enggak kuat. Akhirnya dia ngakalin. Ya, ngakalin dia makan dulu. Berarti kan dia batalnya karena makan. Setelah itu baru jima. Berarti dia enggak bayar kifarat. Dia hanya batal puasanya, dosa. Tapi nanti gantinya cuman ganti puasa saja 1 hari. Kenapa? Karena dia belum bukan jima, batalnya karena makan. Tapi kalau batal puasa karena jima itu yang kena kifarat. Tapi jangan diakal-akalin hukumnya. Kalau diakal-akalin nanti kata Imam Ghazali dalam Ihya itu dia dimasukin 1 tong, dibakar. Kemudian dia protes, ya Allah, saya dosa apa saya Allah? Saya nggak bakar kamu, saya bakar tong. Karena dia ngakalin hukum, ya begitu. Paham ya? Jadi yang sebabkan itu kifarat itu jimanya. Sehingga kalau dia keluarnya tanpa jima, contohnya bercumbu akhirnya keluar juga, ya kan? Itu dia batal aja puasanya. Tapi dia tidak wajib kifarat. Itu Allah alam. Dan kifarat itu milih urutan, nggak boleh milih. Jadi pertama kan memerdekakan budak. Budak sekarang udah nggak ada. Berarti harus yang kedua yang kita ambil puasa berturut-turut. Berarti nggak boleh putus nih. 2 bulan itu pasti 60 hari nggak putus. Tambah batalnya puasa 1 hari jadi 61 hari. Kalau putus ngulang lagi dari awal. Gitu ya. Gitu. Nah kalau nggak mampu ternyata puasa batal lagi baru pilihan yang ketiga. Yaitu apa? Memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskinnya itu 1 mud minimal. Gitu. Wallahu alam. Cukup. Acuannya ngambil hukumannya ketiga itu apa? Kalau emang dia puasa nggak kuat, Coba berapa kali? udah nyoba batal lagi, waduh kayaknya saya nggak kuat nih. Tapi bukan nggak kuat yang dalam arti saya kayak nggak kuat, ya itu mah akal-akalan itu namanya. Jadi nggak kuat kayak misalnya kita mah gitu, sehingga ketika lagi puasa perutnya sakit, waduh kayaknya kalau diterusin tambah parah nih, itu baru nggak kuat. Kalau lemes aja itu bukannya nggak kuat, itu namanya akal-akalan. Aduh saya nggak kuat nih, lah orang cuma lemes doang. Jadi nanti yang menilai diri kita lah. Kita emang nggak kuat dalam arti emang kita akal-akalan, apa emang nggak kuat beneran? Ya sebetulnya itu umumnya ya nggak kuatnya akal-akalan kalau dia bilang nggak kuat. Iya. Kecuali kalau emang dia mungkin syahwatnya tinggi, kayak sahabat itu kan dia syahwatnya tinggi. Ya Rasulullah kata dia, boro-boro saya mau puasa 2 bulan berturut-turut, so puasa sebulan aja sih nggak kuat. Tapi nggak kuatnya jima. Jadi saking tingginya syahwatnya itu, akhirnya jima dia. Jadi nggak kuat. Akhirnya dia disuruh memberi makan orang miskin. Saya Rasulullah, saya orang yang paling, saya nggak punya. Ya udah nih, kasih Rasulullah dikasih korma. Ya Rasulullah, saya orang yang paling miskin. Ya udah makan kamu. Gitu ya. Seperti itu ya. Ya Allah alam. Cukup. Kalau orang masturbasi itu dia ininya Batal. keparat juga. Ya enggak. Tadi kan bilang harus jima. Ini keparat juga. Keparat. Iya. Masih ayam. Iya. Iya, cukup ya. Iya, begini. Iya. Iya.
Iya. Iya. Jadi begini, tidak sunnah kalau misalnya apa namanya, jadi misalnya ada orang atau gini ya kalau itu masih boleh lah. Ada orang sama-sama masbuk nih, 2 rakaat misalnya. Begitu imam salam kan berdiri dua-duanya nih. Salah satunya jadi imam, satu jadi makmum. Jadi nerusin jamaah. Ini dalam pendapat imam, termasuk Imam Ibnu Hajar, ini tidak sunnah, bahkan makruh. Tidak mendapat fadilah berjamaah. Ya sama seperti udah salat sendiri selesai. Jadi nggak perlu. Tapi boleh nggak? Boleh, sah. Terus dia niatnya gimana, berubah? Tadi kan niat jadi makmum, boleh dia berubah jadi imam. Sekarang jadi imam dia. Niat berubah jadi imam. Niat berubah jadi imam termasuk bukan niat yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat tuh niat merubah sholat. Misalnya tadi sholat zuhur, saya niat jadi sholat asar misalnya, qadha gitu. Itu batal. Itu sholatnya, bukan imamnya. Jadi gini nih, di dalam takbiratul ihram, kalau sholat wajib ini 3. Namanya qasdu, fardiyah, sama ta'yin. Ketika takbir itu mengucapkan Allah, di situ kita harus qasdu. Itu apa istilahnya kalau bahasa Arabnya usolli, atau sengaja sholat. Sajak kalau bahasa Indonesianya biasanya sajaku sholat. Sajaku itu singkatan, sengaja aku sholat. Sajaku itu sengaja aku sholat. Orang sini biasanya begitu. Sajaku sholat itu namanya qasdu. Kemudian harus menyebutkan fardunya. Karena ini sholat fardu. Ya, 3. Yang ketiganya harus menentukan itu sholat apa, johor, asar. Jadi usolli fardu asri, itu yang wajib. Ya, itu diucapkan ketika takbir. Itu. Kalau sholat sunnah 2 saja yang wajib, qasdu sama sunnahnya. Misal usolli taraweh. Ya, sajaku sholat taraweh, nggak perlu ditambahin sunnahnya. Itu. Jadi kalau sholat sunnah cuma 2, yaitu qasdu sengaja, ya sajaku sholat. Kemudian yang kedua taraweh. Ya, misalnya sebutkan misalnya duha, misalnya qobliyah, ya. Itu 2. Kalau sholat mutlak, sholat yang tidak ada waktunya, ya sholat yang seperti sholat tahiyatul masjid, itu usolli aja cukup. Ya, sajaku sholat, ya. Allahu Akbar, sajaku sholat udah cukup. Atau usolli, bahasa Indonesianya sengaja aku sholat udah cukup. Ya, bahasa kitanya sajaku sholat. Lah, itu wajib diucapkan ketika takbir. Tapi ketika untuk masalah makmum itu boleh diniatkan setelah takbir. Ya, jadi begitu udah selesai takbir baru niat jadi makmum, itu boleh. Jadi menyusul boleh kalau untuk masalah imam atau makmum. Kecuali pada hari Jumat. Kali hari Jumat si imam itu wajib niat jadi imam ketika takbir. Kenapa? Karena sholat Jumat itu sholat yang wajib berjamaah. Jadi niat imamnya dan niat makmumnya itu harus dilaksanakan ketika takbir. Ya, kalau enggak dilaksanakan maka enggak sah itu semuanya. Misalnya imam enggak niat misalnya, ya itu enggak sah itu, kasihan makmumnya. Iya harus. Jadi ketika ngangkat tangan, makmum juga. Tapi selain daripada Jumat, itu niatnya nyusul, boleh. Jadi begitu udah selesai, baru niat. Tetapi ini beberapa pendapat menurut Imam Ghazali, ya, menurut Ghazali, kemudian Imam Al-Juwaini, yang dimaksud qasdu, ta'yin, fardiyah itu 3 hal yang harus dibaca itu hanya kebayang aja udah dianggap. Allah terus kebayang sholat fardu zuhur mengikuti imam, udah cukup. Bukan mendikte di hati Allah usolli fardu zuhri begitu. Jadi membayangkan itu hudur membayangkan bahwa saya mau sholat fardu zuhur, udah dianggap itulah niat. Bukan membayangkan lafadznya, usolli fardu zuhri, bukan itu. Itu ya, gitu. Karena kalau membayangkan lafadz itu banyak yang kejadian. Allah nggak selesai. Ya, ngulang lagi kan? Karena dia membayangkan lafadz itu, dan itu agak berat orang Indonesia tuh, gitu tuh. Ada ulama mengatakan termasuk Imam Al-Ghazali, cukup ketika takbir awalnya tuh membayangkan, udah selesai dia.
membayangkan Allah, ya itu susah, awal-awalnya susah. Pokoknya kalau selain Imam Syafi'i, ya selain Imam Syafi'i membayangkan sholat ya johor itu udah cukup. Kalau Imam Syafi'i kan sampai 3 itu, tapi itu pun sebenarnya tidak wajib dibayangkan secara apa? Secara lafaz, tapi secara bayangannya sholat, yaitu. Ya begitu. Nah, kalau kita belum bisa ya udahlah, yang ketiga itu kita harus bayangkan lafadznya lah. Kalau kita bingung, gitu. Usolli fardhu zuhri, kalau Indonesianya sajaku salat fardhu zuhur dah. Itu harus diucapkan ketika takbir. Sedangkan setelah takbir boleh dia nambah niatnya, yaitu kalau jadi makmum jadi imam. Sehingga dia tadi salat sendiri, kemudian tiba-tiba ada yang nepak, saya jadi imam dah. Itu boleh nggak salat begitu, sah nggak? Sah. Karena itu termasuk niat imam, niat makmum itu boleh nyusul, ya itu kecuali untuk Jumat, jadi boleh. Jadi kalau nempaknya pas lagi kita baca surat pendek, dia nempaknya berarti kan udah setelah berapa? Ya nggak apa-apa juga, cuma sepertinya nggak sunnah itu nepak itu, makruh, ganggu orang. Kalau dia mau ngikut aja. Seandainya akhirnya kita tahu kita diikutin, kita ngerubah jadi niat imam ya nggak masalah. Yang namanya imam kan tidak wajib niat imam. Imam tidak wajib niat imam. Makmum wajib niat menjadi makmum, tapi imam tidak wajib. Ya, cuman kalau imam tidak niat jadi imam, dia tidak mendapat fadilah berjamaah. Dia dapatnya pahala seperti sholat sendiri. Makanya ketika saya diikuti nih, saya lagi sholat sendiri nih, tiba-tiba ada yang datang, ya, ke berjamaah, nggak perlu nepak, itu malah ganggu itu. Jadi ternyata ada yang ngikutin saya nih, ya udah ganti saya jadi imam, boleh. Itu bukan termasuk merubah niat maksudnya. Kan ada nanti yang membatalkan sholat merubah niat. Itu satu, merubah niat ini mengganti niat sholat itu dijadi sholat yang lain. Itu satu, itu merubah. Yang kedua, merubah niat itu dia niat membatalkan sholat. Batal, itu batal. Itu namanya merubah niat. Saya kalau ada tamu ya enggak, sholatnya batal, udah batal itu. Entar kalau hujan gede saya mau ngangkat jemuran, batalin sholatnya, itu batal. Itu merubah niat. Tapi kalau dari tadi makmum atau bukan makmum lah, sholat sendiri tiba-tiba dia niat jadi makmum, ya, atau dia tiba-tiba niat jadi imam, itu bukan termasuk bab merubah niat. Itu termasuk yang tidak batal, ya, begitu. Ya. Batal itu. Ya, kita ini sholat asar nih, tapi waktu di hati johor, johor tadi, ya batal berarti. Ya nggak sesuai berarti, harus batal, ya. Banyak yang begitu. Makanya kenapa disuruh pakai usolli itu, biar kita nggak salah waktu bayangin. Kan kita ketika berdiri usolli fardhu subhi misalnya, begitu Allahu Akbar otomatis hatinya subuh, nggak mungkin lari ke johor. Tapi kalau kita tiba-tiba Allahu Akbar, tadi kayaknya niatnya asar nih, ya itu jadi istilahnya salatnya beda, ya kan? Niatnya ketika lagi takbir karena dia nggak mantepin dulu dengan usolli, akhirnya di hati itu kebayangnya apa? Asar, padahal lagi sholat zuhur. Kalau begitu gimana sholatnya? Ya nggak sah, harus dibatalin karena tidak sesuai dengan waktunya, ya. Begitu, wallahu a'lam. Lagi? Kalau maghrib, sebelum maghrib itu habis azan dah. Ya. Itu niatnya Itu qobliyah. Jadi kata Nabi begini, kata Nabi dalam kitab At-Tadhib disebutkan itu, ya, Nabi bersabda, ya, baina kulli adzanaini salatun. Setiap ada 2 azan itu pasti ada sholat sunnahnya. Di antara 2 azan itu ada sholat sunnahnya. Azan itu maksudnya 2 azan apa sih? Azan dan qomat. Di antara azan dan qomat itu ada sholat sunnahnya, liman sya'a, bagi orang yang mau. Jadi antara azan dan qomat, maghrib ada azan qomatnya enggak? Ya berarti ada sholat sunnahnya di situ. Dan sahabat-sahabat, ya, dalam kitab Tadhib disebutkan itu ketika azan maghrib mereka buru-buru ke tiang-tiang masjid, ya, sholat sunnah, ya, sholat sunnah qobliyah maghrib. Tapi dia sholat sunnahnya beda, agak cepat dia. Karena apa? Karena waktu maghrib kan pendek, ya. Sehingga pernah suatu hari dikatakan dalam kitab Tadhib ada orang-orang yang dari luar datang, ya, perjalanan masuk ke masjid, sangkanya udah pada sholat maghrib udah selesai, padahal lagi qobliyah, sangkanya udah ba'diyah maghrib,
gitu. Saking banyaknya yang sholat, oh udah dia ternyata baru qomat gitu. Jadi setiap ada azan dan qomat di situ ada sholat sunnahnya. Maka termasuk inilah hadis ini ya dibawa kepada apa Jumat. Jumat kan ada azan dan qomatnya, maka ada sholat sunnahnya. Kalau memang ya habis azan tidak langsung berdiri si khotib. Kalau khotib berdiri ya azannya bersamaan dengan khotibnya, karena ada khotib yang azan sekali, jadi khotib udah berdiri azan. Nah udah begitu kita udah duduk, ya nggak ada sholat qobliyah lagi kalau begitu, karena sholat qobliyah sunnah mendengar kalau khotib itu wajib, kecuali dia dari luar kemudian datang sampai ke masjid khotib berdiri, ya nggak apa-apa dia sholat sunnah, karena ada kejadian zaman Rasulullah ketika itu ada pemuda tiba-tiba duduk nggak sholat tahiyatul masjid ya. Maka Nabi bertanya, ya sholaita, apa kamu udah sholat? Belum, dia bilang. Ya sholat, kata Nabi, sholatlah kamu. Itu. Jadi waktu khutbah pun boleh sholat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan, Imam Syaukani mengatakan itulah sholat qobliyah juga itu. Tapi haknya buat orang yang baru datang ke masjid. Kalau orang yang udah duduk nggak boleh. Ketika kita sholat sunnah dalam keadaan khotib berdiri untuk khutbah, itu sholat sunnahnya haram. Kenapa? Karena khutbah itu wajib, sholat sunnah itu sunnah. Maka nggak boleh sunnah mengalahkan yang wajib. Dikecualikan bahwa orang-orang yang dari luar baru masuk, maka dia boleh sholat sunnah walaupun khotib sudah berdiri berdasarkan hadis. Qaidahnya gimana? Idza jaa an-nasu batalal qiyasu. Jika datang nas yang sharih, ya, jika ada nas maka kiasnya batal. Apa kiasnya? Kiasnya ya sunnah nggak boleh mengalahkan yang wajib. Tapi ini ada nas. Nasnya apa? Rasulullah menyuruh orang yang duduk untuk berdiri. Berarti ketika ada nas, batala al-qiyasu, kiasnya batal. Jadi itu. Jadi nas mengalahkan kias. Ya kalau ada nas. Contohnya nih, nas mengalahkan kias. Kalau ada orang berisik ini kemungkaran kan? Kemungkaran ya. Ada orang yang di masjid berisik itu kemungkaran, termasuk kemungkaran masjid. Ya bercanda di masjid itu kemungkaran masjid. Ya tapi ada nasnya. Jika kamu mendengar khutbah Jumat, khotib udah berdiri, kemudian kamu mencegah orang yang berisik, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit, jika kamu mengatakan kepada sahabat kamu hari Jumat dia lagi berisik, diam kamu, maka faqad lagota, kamu yang ngomong diam itu udah rusak Jumatannya. Nah itu kan tidak sesuai dengan kias. Kiasnya apa? Ada orang berbuat kemungkaran harus dicegah kan? Ini yang nyegah malah merusak Jumatan, ya. Itu berarti itu kaidahnya apa? Idza jaa al-qiyasu idza jaa an-nasu batalal qiyasu. Apabila ada nas maka kiasnya batal, termasuk tadi sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita baru dari luar, khotib udah berdiri, kita masuk masjid, tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid, walaupun sholat tahiyatul masjid sunnah, khutbah adalah wajib. Tapi ini sholat tahiyatul masjid adalah ada nasnya, sehingga membatalkan kias-kiasnya. Wallahu a'lam. Ya, gimana? Orang luar masuk itu maksudnya musafir atau? Ya orang yang mau sholat Jumat sama aja. Orang yang dari luar masjid. Walaupun warga dekat masjid itu. Iya, sama aja. Walaupun tadinya dia lagi sebelum azan Jumat dia lagi main-main di situ, nongkrong dulu di warung. Tapi belum ke masjid, dia belum masuk masjid. Nongkrong di warung dulu, ngopi. Begitu khotib berdiri baru masuk masjid. Ya sholat sunnah dia. Itu kalau pilihannya nih, dia sholat atau lebih baik dulu? Sholat. Sholat. Ya karena Nabi dalam khutbah aja nyuruh orang itu. Orang itu udah duduk, disuruh sholat lagi. Ya gitu. Dia datang Udah duduk. Baru khotib berdiri. Ya itu dia nggak boleh sholat kalau gitu. Bahkan diharamkan. mungkin dia nggak ngerti di sini misalnya pendatang gitu, di sini katanya khotbahnya azannya cuma sekali. Dia duduk kan nungguin gitu. Itu taunya khotib berdiri berarti udah nggak dapat karena udah terlanjur duduk. Itu ya, bahkan diharamkan ya, di Bijri dijelaskan situ karena dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, nggak boleh. Tapi kalau dari luar tetap disunahkan untuk sholat 2 rakaat ya.
Itu ada beberapa penjelasan, yaitu itu namanya qabliyah, tapi yang berhak melakukan adalah orang yang baru masuk. Qabliyah juga katanya. Tapi ada yang mengatakan itu tahiyatul masjid, ya udah, tahiyatul masjid, menghormati masjid. Maka kalau kita nih lagi datang ke masjid, lagi azan, kan menjawab azan itu sunnah. Salat tahiyatul masjid sunnah. Bagaimana biar dapat dua-duanya? Jangan salat sunnah dulu. Sunnahnya jawab azan dulu, jadi berdiri. Ya, itu umum berdiri setelah kita menjawab azan baru salat tahiyatul masjid. Saya salat tahiyatul masjid aja, berarti dapat salat tahiyatul masjid, tapi sunnahnya jawab azan enggak dapat. Ya kan? Atau ya gitu. Jadi kalau dia salat tahiyatul masjid dulu, berarti dia tidak mendapatkan sunnahnya azan. Maka bagaimana caranya biar solusinya dapat dua-duanya? Ya udah, nggak apa-apa. Nih, udah azan nih, khatib berdiri. Saya gimana? Ya udah, nggak apa-apa, nungguin azan. Ya, biar dapat sunnahnya azan. Kemudian kan karena dia belum duduk, masih ada kesunahan untuk sholat tahiyatul masjid tadi. Nggak apa-apa walaupun khatib udah berdiri yang azannya sekali misalnya. Cukup? Insyaallah ya. Insyaallah besok khusus bab haid ya insyaallah. Semoga selesai. Kalau nggak bisa 1 hari ya 2 hari lah minimal. Karena agak panjang lebar sedikit. Nggak apa-apa ya buat laki-laki. Ya biar buat pengajaran buat perempuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaitu wa sallamta wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa binfa'na bima 'allamtana. Rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqiha lana wa qarrabat lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana wasi'ah wa anta rizqana amanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.